kenyataannya yang ada di dunia industri. Nah, selama ini ya tahun-tahun yang sudah lewat itu kenapa dikatakan SMK itu menyumbang pengangguran terbesar ya? Karena salah satunya adalah kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Oleh karena itu dari Dijen Vokasi menyampaikan bahwa kita itu harus bekerja sama dengan industri, bahkan ada istilahnya nikah massal, link and match dengan industri. Itu ada istilahnya guru tamu. Jadi dari industri itu bersifat bertindak selaku guru di sekolah sebagai guru tamu. Mungkin satu bulan berapa kali gitu ya ke sekolah. Namun itu ada kriterianya. Di dalam SMKPK itu disampaikan bahwa minimal 50 jam per semester itu diisi oleh guru dari industri, guru dari dunia kerja yang memberikan materi ke sekolah. Nah itu yang yang disampaikan di sana itu bahwa bagaimana peran dunia kerja terhadap sekolah itu sendiri. Jadi keterpaduan antara sekolah dengan dunia kerja, ya kerjasamanya bukan hanya kerjasama MOU saja, tapi kerjasama yang lebih mendalam lagi, ya lebih mendalam lagi dalam hal yang pertama satu tadi sudah saya sampaikan tentang guru tamunya, jadi gurunya yang guru yang dari industri datang ke sekolah sebagai guru begitu ya. Memberikan materi, sudah itu ada penyelarasan kurikulum. Jadi yang perlu silakan dicermati penyelarasan kurikulum dalam artian begini. Kita punya kurikulum yang di sekolah punya kurikulum yang saya validasi itu. Dari kurikulum itu sampaikan kepada industri. Kalau saya punya kurikulum seperti ini, tambahannya apa? Apa yang kira-kira perlu ditambahkan lagi sesuai dengan industri masing-masing. Demikian. Jadi, saling isi mengisi demikian. Jadi kalau dari sekolah ada hal-hal mungkin sudah, katakanlah sudah ilmunya sudah kedaluarsa, mungkin di industri tidak memakai itu lagi, dan industri memberikan. Oh ini yang sekarang. Misalnya di front office itu sudah menggunakan digital, orang memesan kamar atau gimana itu sudah menggunakan online, ya. Jadi itu yang kita berikan. Kalau jangan masih lama menggunakan yang model lama harus datang lagi ke hotel itu, gitu. Jadi untuk pesannya juga menggunakan WA atau di telepon aja. Itu salah satunya ya. Dan yang lain banyak lagi hal-hal yang baru di industri. Silakan industrinya itu juga industri, tidak hanya satu industri saja tapi beberapa industri kita kolaborasi menyesuaikan, menjadilah sebuah nanti akhirnya itu adalah menjadilah sebuah kurikulum. Itu penyelarasan kurikulum. Yang berikutnya link and add yang berikutnya adalah tentang adanya penguji dari industri. Penguji dari industri itu berupa LSPP 2 maupun LSPP 3. Ya. Kalau yang diuji oleh Bapak Ibu guru kan itu dari P1 kan. Kalau dari industri itu P2, kalau dari asosiasi itu sudah LSPP 3. P3 maupun P2 ini memiliki nilai yang tinggi. Kalau kita diakreditasi Bapak Ibu, nilainya 3 itu. Kalau menggunakan P1 itu masih 1 nilainya. Kalau P2 itu sudah 2, kalau P3 itu sudah 3 nilai. Nilai maksimalnya adalah nilai 3. Nah itu juga perlu kita rancang untuk berikutnya kira-kira bagaimana.
untuk dengan industrinya. Kerjasama yang berikutnya adalah bagaimana dunia industri bisa menerima lulusan kita. Itu kalau kita bekerjasama dengan industri kan ada beberapa manfaat tadi. Yang berikutnya adalah bagaimana dunia industri bisa menerima lulusan kita. Artinya lulusan kita bisa diterima magangnya, bisa diterima bekerjanya, kan demikian. Tentu tidak seluruhnya bisa diterima, misalnya beberapa persennya, atau barangkali di industri itu bisa menyalurkan lagi lulusan kita. Ada dia asosiasi, ada beberapa perhotelan, ada hotel, mereka begitu ada tenaga kerja baru menyampaikan ini ada tenaga sekian, siapa punya tenaga sekian, siapa yang membutuhkan ini, siapa yang membutuhkan di bagian-bagian tertentu. Nah itu juga salah satu kerjasama kita kepada industri. Itu silakan ditingkatkan. Nah ini mengintegrasikan muatan industri ke dalam silabus dan FPP. Membuat rencana pengembangan prestasi siswa. Jadi jelas apa yang kita sudah selaraskan di kurikulum itu nanti kita tuangkan di kurikulum, selanjutnya kita tuangkan di dalam RPP. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk RPP ini kalau kita menggunakan kurikulum operasional satuan pendidikan tidak lagi ada RPP Bapak Ibu ya. Itu kita sudah menggunakan modul ajar, di mana modul ajar itu diantaranya ada materi dan juga ada seperti RPP model di dalamnya, begitu ya. Tidak perlu ada RPP. Tapi lumayan ribet juga penyusunannya. Itu saya dan juga teman-teman di di sekolah itu sampai 10 hari pelatihan. Setelah 10 hari mengimbaskan lagi ke sekolah, demikian. Ya, karena Bapak Ibu belum menjadi sekolah PK. Jadi silakan ditunggu saja. Nanti PK itu adalah sebagai uji coba atau sampelnya. Nanti setelah semuanya perangkatnya sudah bagus, nanti akan ke Bapak Ibu juga. Jika semua sekolah harus menerapkan seperti itu. Demikian. Nah di sini ini sebenarnya sudah saya berikan sebelumnya. Ya, tentang analisa prosedur produksi dan budaya industri, begitu ya. Itu budaya industri itu begini Bapak Ibu ya. Budaya industri itu apa soft skill yang harus kita miliki, anak-anak kita miliki terkait dengan sesuai dengan di industri masing-masing. Di sini juga ada analisis ke kurikulum dan budaya sekolah. Jika itu dipadukan, kira-kira yang mana bisa diadopsi, begitu ya. Jadi kalau sudah diadopsi tentang budaya sekolah dan budaya industri, ya tentang disiplinnya, begitu ya. Kalau di industri itu betul-betul karena biasanya kan kebanyakan swasta ya industrinya, itu betul-betul berorientasi kerja, tidak ada santai-santai demikian ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan ada penyelarasan kurikulum, tentu nanti KD-KD yang ada itu perlu diselaraskan, yang mana yang belum sesuai atau kurang relevan dengan situasi sekarang dia disesuaikan. Ya, jadilah dokumen pembelajaran. Budaya industri, budaya apa? Budaya malu, misalnya malu datang terlambat, malu tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu ada budaya-budaya itu
Jadi ini ada sikap apakah nanti sebelum kegiatan sebelum memulai kegiatan kita ada istilahnya apel pagi seperti itu untuk mencatat kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Nah ini dituangkan ada job sheet berupa produk, ada silabus dan jadwal penyelesaiannya, nilai karakter sekolah. Ini produk akhirnya seperti itu pendarasannya. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang aja saya kalau menggunakan Google Meet ini lain dengan menggunakan yang lain tuh. Kalau yang lain kita kan menyampaikan materi, kita bisa melihat audien. Kalau di saya tidak bisa melihat audien ini. Ya. Nah di sini Presiden Amerika yang Pak Barack Obama menyampaikan perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain untuk berubah. Kita akan tunggu-tunggu, kita adalah perubahan yang kita cari. Artinya dalam situasi seperti sekarang ini, walaupun umur kita sudah lanjut, sudah berumur, tidak ada situasi teknologi itu tetap kita harus kuasai. Seperti halnya sekarang ini saya pun masih belajar juga ya bagaimana menggunakan teknologi. Kita harus bisa sering kita dengar ya, nanti akan ada kenormalan baru. Jadi akan ada tatap muka gitu ya. Begitu selesai kita vaksin, kita akan tatap muka. Namun kenyataannya sampai sekarang juga belum. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus menyiapkan pembelajaran yang memang sudah Bapak Ibu siapkan dari awal dan berlanjut sampai sekarang juga tentang pembelajaran daring. Bagaimana membuat pembelajaran itu yang menarik sehingga anak-anak tidak membosankan. Ya, baik dari segi konten maupun materinya, tidak hanya kita memberikan semacam tugas saja, tapi video, sudah itu penjelasan materi, apakah itu ada semacam permainan, ya itu juga. Jadi kalau dulu kita melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa, di masa COVID ini kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan kita harus menguasai teknologi. Ya. Jadi teknologi yang kita pergunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar maupun kegiatan rapat seperti sekarang ini. Jadi di dalam kegiatan ini, jadi disebut dengan digital imigran. Ada imigran itu ada dari konvensional ke pola yang lebih baru. Karena situasi COVID sekarang ini, tentu kita akan banyak belajar, dan kita tidak menduga sebelumnya akan terjadi hal seperti ini. Kita akan banyak belajar tentang teknologi, dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan teknologi digital. Ya, dalam segala hal. Nah, di masa pandemi ini kita juga belajar banyak hal, ya, tentang sikap mental nyaman dan tidak nyamanan, beragam konteks tantangan yang dihadapi masa pendidik untuk lebih berorientasi kepada murid dan sebagainya, menurunnya kecemasan terhadap teknologi. Ini banyak yang kita hadapi ya. Kita banyak belajar ya dari situasi dan kondisi yang ada.
Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa menggunakan teknologi, ya, di mana di awal-awal kita pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Pak Nadiem Makarim, dulu pernah menyampaikan sebelum pandemi bahwa nanti suatu saat nanti sekolah-sekolah itu bisa tidak terlalu ramai seramai sekarang, begitu ya. Nanti akan banyak belajar dari rumah, demikian. Di negara-negara lain yang sudah maju juga pendidikannya tidak terlalu banyak mereka tatap muka di sekolah, tapi mereka juga pembelajarannya dari rumah juga. Tambahannya dari mereka belajar dari rumah. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi ini ya kita harus dipaksa seperti itu. Apalagi di sekolah swasta, Bapak Ibu ya, kita harus tampil yang prima, ya, karena kita menampilkan performa yang terbaik sekolah kita, sehingga nanti ada ketertarikan masyarakat maupun calon-calon siswa untuk bisa bersekolah di sekolah kita ini. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap orang itu menjadi guru, ya, dan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi Bapak Ibu, rapat ini bisa dari rumah, mengajar siswa juga bisa dari rumah. Jadi kan rumah itu menjadi sekolah. Jadi setiap orang itu jadi guru, siapa saja, ya, apakah di media internet, apakah orang tua, ataukah masyarakat, itu semua bisa menjadi guru. Nah itulah ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini sekarang masih dikembangkan lagi di sekolah, di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kenapa baru demikian ya? Kenapa baru? Kalau dulu kenapa ada tidak dikembangkan? Itu mungkin ini adalah terkait dengan degradasi daripada moral bangsa, demikian ya. Oleh karena itu nanti ini filosofinya Ki Hajar Dewantara nanti dikembangkan, dan juga terkait dengan Merdeka Belajar juga dari Ki Hajar Dewantara, karena memang ajaran Ki Hajar Dewantara ini sangat sesuai dengan falsafah negara kita, Pancasila. Sampai juga ada profil pelajar Pancasila juga di dalamnya, demikian. Nanti saya akan sampaikan videonya, Bapak Ibu silakan disimak. Demikian dulu Bapak Ibu tentang ini kurikulum, saya sampaikan sekilas. Jadi kalau ada hal yang memang perlu dibahas silakan. Kalau yang perlu ditanyakan misalnya silakan, jadi kita diskusikan bersama. Demikian Bapak Ibu tentang kurikulum kita saya sampaikan ya. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan silakan. Kalau tidak bisa dilanjutkan. Ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Bisa didengar nih suaranya? Bisa? Bisa nih Pak, bisa. Tidak, takutnya saya ngomong sendiri. Ya. Berikutnya ada ya yang ingin disampaikan? Kalau tidak saya akan lanjutkan ya tentang aplikasi penjaminan mutu ya, yang kemarin sudah di-store oleh Pak Yusril.